A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam sesi mententik materi rohis SMP 3 Jakarta. Insyaallah pada kesempatan kali ini Anda akan coba menyampaikan tentang materi mujahadatun nafsi, gitu ya. Gimana, kenapa kita harus melawan hawa nafsu. Nah, teman-teman, pada akhirnya nanti terkait materi ini, sekali lagi karena ini materinya tentang bertanya ya judulnya, maka tanyakan ke mereka, ke menti kita, ke adik-adik kita, tanya hawa nafsu itu apa. Ya kok hawa nafsu itu adalah ketika kita melihat perempuan terus kita akhirnya jadi gimana gitu, misal. Atau hawa nafsu itu ketika kita ngelihat uang, kita pengen kita bernafsu pengen punya uang dan sebagainya. Atau hawa nafsu itu apa, ketika kita lapar kita makan. Nah kan banyak ya. Jadi teman-teman, sebenarnya hawa nafsu itu ada yang baik, tapi juga ada yang buruk. Tapi memang pada akhir baik yang buruk ya. Makanya kenapa ada nafsu makan, ada nafsu yang macam-macam. Tapi nafsu ini ketika tidak disalurkan dengan dengan sesuatu yang halal, maka ia bisa membahayakan diri kita, teman-teman semua, kayak gitu. Bahkan nafsu-nafsu yang lain pun ketika ia tidak disalurkan dengan cara yang halal, maka itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Termasuk nafsu makan. Ketika misalnya kita makan, kita lapar, maka kita punya dua opsi. Kita mau mengambil dengan cara halal, dengan kita membeli makanan atau meminta makanan, atau kita bisa mengambil dengan cara yang buruk, yaitu mencuri, gitu teman-teman. Atau misalnya kita bernafsu kepada perempuan, misalnya, kita bisa punya dua opsi. Ketika kita sudah siap, kita menikahinya, atau misalnya ketika kita dengan cara buruk, kita memacarinya atau menzinahinya, kan kayak gitu. Jadi akhirnya bisa dapat perspektif bahwa nafsu itu baik ketika ia disalurkan dengan cara yang halal, tapi ia bisa menjadi bumerang, bisa mendatangkan mukanya Allah ketika tidak disalurkan dengan cara yang baik. Nah, di sini karena memang poinnya adalah melawan hawa nafsu, maka maksudnya adalah melawan hawa nafsu yang disalurkan dengan cara yang haram. Sebenarnya itu poinnya teman-teman, gitu ya. Karena kalau nanti dia sekadar melawan hawa nafsu, berarti kita harus melawan nafsu makan kita dong. Kita kalau makan nggak boleh, kalau kita kita nggak boleh makan. Nah, nggak gitu teman-teman. Jadi dijelaskan bahwa melawan hawa nafsu yang disalurkan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang haram. Nah teman-teman, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus melawan hawa nafsu yang disalurkan dengan cara yang haram? Kenapa harus kita lawan itu? Kenapa harus kita kendalikan ketika keharaman itu akhirnya menggoda kita, teman-teman semua? Karena apa? Kita nanti teman-teman sebagai mentor bisa menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, teman-teman semua, di ayat itu Allah bilang, hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, gitu ya. Dan janganlah kamu terpedaya dengan tipu daya syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, teman-teman. Nah, di sini ada kata khutuwatis syaitan. Nah, khutu atau tipu daya, khutuwatis syaitan, tipu daya syaitan, ini berasal dari kata khattah, yaitu tipu daya. Nah, khutuwa itu bentuk jamak, teman-teman. Nah, bentuk singularnya, bentuk bentuk satu katanya gitu ya, itu adalah khattah, itu tipu daya. Nah, khattah itu kayak gimana? Misal teman-teman main bola, ya, teman-teman main bola,
teman-teman memposisikan diri sebagai pelatih. Misalnya teman-teman itu misalnya nanti Liga Champion nih, misalnya AC Milan lawan Inter gitu ya. Nah, kata itu ketika teman-teman sebagai pelatih AC Milan itu tahu banget kelemahannya Inter, tahu kelemahan pemain-pemainnya, tahu gimana cara ngalahinnya, tahu gimana cara strategi mereka, teman-teman tahu semua. Nah, begitupun setan teman-teman, setan itu ketika ini kepada kita, setan itu tuh tahu banget tentang kita teman-teman. Maka sampai di situ kata-katanya itu bukan hanya kata, karena kata itu bermakna tahu banget seluk beluk lawannya gitu ya. Nah, ini Allah menggunakan kata kutuah. Misalkan Allah mau bilang bahwa setan itu tahu banget tentang diri kita dari A sampai Z, dari ujung kepala sampai ujung kaki, gimana caranya ngegoda kita. Karena setan udah hidup lebih lama dari kita. Setan juga dulunya beribadah kepada Allah SWT, teman-teman semua. Gitu. Nah, maka teman-teman, kalau kita udah tahu bahwa setan punya kemampuan, yaitu kemampuan mengetahui segala seluk-beluk diri kita, mengetahui kelemahan-kelemahan kita, gitu ya. Maka teman-teman semua penting untuk kita akhirnya jangan sampai kita terjebak dalam tipu daya ini teman-teman. Karena apa? Di ayat yang lain teman-teman semua, setan itu nantinya akan komplain ke kita. Jadi anak lupa ayatnya, tapi teman-teman bisa buka di Quran bahwa ada satu percakapan nanti di akhirat bahwa manusia masuk neraka itu menyalahkan syaitan. Karena gue kenapa dulu begini, karena gue digoda syaitan. Ya, gue kenapa dulu akhirnya berzina, kenapa gue dulu minum khamar, kenapa gue dulu gak bakti sama orang tua, kenapa gue dulu gak sholat, kenapa gue dulu baik bermaksiat, kenapa? Karena setan yang goda gue, ya Allah. Aku bersumpah atas namamu, ya Allah, setan yang goda gue. Tapi kata setan, ya salah sendiri, bukan cuma goda doang. Walaupun gue tahu sebelum diri elu, walaupun gue tahu caranya menggoda elu, tapi tugas gue menggoda doang. Selebihnya keputusan lo sendiri, mau lu itu ikutin godaan gua atau enggak. Jadi jangan salahin gua. Itu teman-teman. Jadi ternyata teman-teman, sekalipun setan tahu tentang seluk-beluk diri kita, setan tahu bagaimana cara menggoda kita, tapi setan cuma punya kemampuan buat ngegoda teman-teman. Kemampuan setan cuma menggoda. Kalau kita sampai berbuat dosa, itu bukan karena setan yang pintar, bukan, tapi karena kita yang goblok. Gitu. Kenapa kita mau ikutin godaan syaitan? Padahal setan itu hanya bisa menggoda kita, dan setan nggak punya kemampuan untuk membuat kita itu memilih sesuatu kayak gitu. Enggak teman-teman. Itu murni setan cuma menggoda, cuma bisik-bisik doang, tapi sisanya itu karena kita. Nah, lalu teman-teman, kenapa penting? Karena gini teman-teman. Kalau misalnya kita tidak bisa lawan hawa nafsu kita yang disalurkan dengan cara yang tidak baik, kalau kita bisa lawan teman-teman, ini tentunya berakibat fatal buat kehidupan kita teman-teman semua. Dan karena banyak teman-teman semua bahwa karena setan tadi itu pintar menggoda, maka yang digoda bukan hanya orang-orang yang lemah iman doang, tapi orang yang kuat imannya pun itu bisa menggoda teman-teman. Seperti banyak ketika kalau teman-teman baca sirah, ada ketika dulu membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu adalah soal menghafal Quran teman-teman, yang disebut itu sebagai ahlul qura. Ya, teman-teman, ahlul qura, membunuhnya Ali bin Abi Thalib itu ahlul qura teman-teman, paham Quran, ya, hafiz Quran, tapi karena adanya hawa nafsu dan baginya yang merasa bahwa dia lebih baik daripada Ali, maka Ali dibunuh. Dan satu poin kenapa akhirnya kita harus melawan hawa nafsu kita, karena apa teman-teman? Hawa nafsu ini, nafsu yang tidak baik ini, itu datang dari syaitan. Itu mewarisi syaitan. Kenapa syaitan keluar dari surga teman-teman semua? Karena apa? Karena merasa lebih baik daripada Adam. Padahal ibadahnya banyak. Padahal
bakti sama Allah ya cakep, tapi karena satu dosa itu setan kok ada surga teman-teman. Gimana kalau misalnya kita hari ini tidak bisa, setan aja bisa keluar dari surga teman-teman, karena satu hawa nafsu dia tidak bisa dikendalikan, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal setan itu ibadahnya jauh lebih panjang daripada kita. Lalu gimana kita yang ibadah yang masih belakang-belakang, yang kalau doa masih seadanya, yang kalau misalnya infak masih sedikit-dikitnya, tapi ingin masuk surga dengan surga tertinggi, padahal hawa nafsu sendiri masih banyak yang tidak bisa dikendalikan teman-teman, kayak gitu. Maka teman-teman, satu doa yang teman-teman harus juga nanti teman-teman teman-teman mentor juga pahamkan ke mentor ini adalah ya mau kali bergrup tadi kalau bela diri ke Allah, yang maha membolak-balikan hati, tunjukkan kami di atas jalanmu, kayak gitu. Jadi teman-teman, itu penting buat diri kita, karena Anda coba review bahwa kenapa kita harus melawan hawa nafsu yang disalurkan dengan cara tidak halal. Karena pertama, syaitan itu tahu bagaimana cara menggoda kita teman-teman semua. Itu yang pertama, dari step A sampai Z, bahkan semuanya bisa digoda syaitan, baik itu yang ibadah kurang maupun yang ibadahnya ibadah sudah baik teman-teman semua. Yang kedua adalah tugasnya setan itu hanya menggoda. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, itu bukan karena setan, karena tugasnya setan hanya menggoda ya teman-teman semua. Dan keputusan kita itu melakukan dosa atau tidak, kita melawan hawa, kita akhirnya mengikuti hawa nafsu kita yang tidak baik itu atau enggak, itu bagi kita sekuat apa iman kita teman-teman semua. Karena banyak sekali ya tadi orang ahli ibadah, orang yang habis Quran tapi ternyata apa ya, kalau tadi di sirahnya Nawawiyah, ternyata seorang pembunuh Ali itu adalah habis Quran. Atau begitu banyak cerita-cerita yang ketika kalau di zaman sekarang menghafal Quran tapi suka nonton bokep misalnya, itu juga banyak gitu ya. Atau misalnya ketika dia ternyata ibadahnya bagus tapi ternyata adab sama orang tuanya kurang bagus misalnya, kayak gitu. Itu juga akhirnya nafsu yang harus dilawan kan teman-teman semua, kayak gitu. Ketika merasa lebih baik daripada orang lain. Atau tantangan kita sebagai anak rohis, bagaimana misalnya kita melihat kita sudah paham, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan risalah dakwah ini dengan baik kepada orang tua kita yang belum paham. Jangan sampai ketika kita sudah merasa paham, kita bilang, oh orang tua gue gimana sih, masa gitu aja bisa ibadah gitu aja gak tahu gitu kan. Atau ini orang tua gue nih kafir nih misalnya, atau bego nih agak hati-hati teman-teman, karena kita juga diuji dengan itu. Makanya hati-hati teman-teman dengan poin anak yang minum. Kita masih belajar, jangan sampai kita akhirnya punya sifat syaitan, itu masalah lebih baik daripada orang lain gitu. Itu juga salah nafsu yang misalnya dilawan, karena nafsu pertama yang akhirnya muncul itu adalah tadi soal kesombongan itu teman-teman. Nafsu yang paling awal yang ada terjadi di sejarah peradaban ini adalah tadi nafsu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka semoga itu bisa kita hindari juga teman-teman, tawadu dan sebagainya gitu. Dan juga merasa bahwa hari ini kita bisa begini karena Allah yang menolong kita. Dan tadi teman-teman, ketika kita sudah merasa bahwa sudah bisa melawan hawa nafsu kita, maka terus berdoa teman-teman agar Allah istiqomahkan kita. Jadi konklusinya nanti di materinya kayak gitu teman-teman, kita teman-teman nyampein ke mentor ya, teman-teman tadi bisa mengamalkan tadi doa tadi ya mau kali baru tadi kalau biar lagi kayak gitu. Nanti disampaikan ke mentor, biar akhirnya bisa disampaikan ke menti-menti, biar akhirnya nanti bisa jadi amalan juga. Yang amalan ini nantinya bisa membuat teman-teman juga dapat amalan syariah kayak gitu. Itu ya teman-teman yang bisa Ana sampaikan. Tetap semangat ngisi mentoringnya. Dan teman-teman, mungkin materi ini juga cukup kompleks ya, hawa nafsu, tapi ya kita nyampein ini biar kita juga belajar bahwa gue udah nyampein materi ini, berarti gue juga harus ngelakuin kayak gitu. Karena kalau gue gak ngelakuin apa yang gue katakan, Allah bisa benci gue kayak gitu teman-teman mentor semua. Itu aja, makasih banyak sekali lagi, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah.
wabarakatuh.